Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai nikah Minggu Wage 25 rayap, begini perjalanan cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan nikah Minggu Wage 25 rayap, begini perjalanan cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Kisah asmara Prabowo Subianto jadi perbincangan ketika musim pemilu. Khususnya soal siapa ibu negara jika Prabowo jadi presiden. Bila dirunut ke belakang, Prabowo pernah mengecap manisnya membangun keluarga dengan Titik Soeharto. Perempuan berparas mirip Soeharto yang akhirnya dinikahi Prabowo pada tahun 1983. Dari pernikahan itu pasangan Prabowo dan Titik Soeharto dikaruniai seorang anak laki-laki. Prabowo menikahi Titik Soeharto, anak keempat Presiden Soeharto, tepat pada tahun 1983. Usia Prabowo saat itu 32 tahun dan usia Titik Soeharto 24 tahun. Perkenalan pertama Prabowo dan Titik Soeharto berlangsung pada saat ada pesta ulang tahun di rumah Kolonel Wismoyo, ipar Nyonya Tien Soeharto. Pertemuan pertama itu tak serta-merta disusul kontak berikutnya, karena keduanya memiliki kesibukan masing-masing. Baru 5 bulan setelah pertemuan itu, kembali keduanya berkomunikasi. Dari pertemuan awal dan komunikasi yang intens keduanya, akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto memutuskan untuk menikah. Saat menikah dengan Titik Soeharto, karir Prabowo saat itu adalah kapten dalam pasukan Barat Merah Kopasanda atau sekarang disebut dengan Kopassus. Sementara Titik Soeharto mahasiswa semester 5 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto berlangsung pada hari Minggu Wage, 25 rayap dalam kalender Jawa. Acara akad nikah Prabowo dan Titik Soeharto berlangsung di Pendopo Agung Sasono Utomo dan Sasono Langenbudoyo, TMI. Perhelatan pernikahan diadakan menurut tata cara adat Surakarta. Acara sakral ini diatur dengan ketelitian dan kerapian seorang komandan perang. Sebelum acara resepsi nikah dihelat, Pak Soeharto sebagai kepala negara, sekaligus ayah mempelai wanita, turun tangan memberikan petunjuk di lapangan demi suksesnya acara pernikahan anak keempatnya itu. Bahkan Soeharto sejak pagi sudah memakai surjan dan belangkon gaya Jogja, ikut turun tangan memasang tarup di kediamannya di Jalan Cendana. Siangnya Pak Soeharto memimpin upacara bersama Ibu Tien Soeharto di Pendopo Agung Sasono Utomo TMI. Berkat persiapan yang matang, resepsi pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto berjalan lancar dan akad nikah berlangsung dengan suasana yang hangat. Presiden Soeharto bertindak sebagai wali, kemudian saksi adalah Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma. Serta khotbah nikah diberikan oleh Kiai Haji Muhtar Nasir. Keesokan harinya Senin malam, kenduri diselenggarakan pihak keluarga pengantin pria di Balai Kartini, Jakarta. Dalam acara kenduri ini, Prabowo menggunakan seragam Kopasanda, sementara Titik Soeharto berpakaian adat Jawa. Usai acara akad nikah dan kenduri, Prabowo dan Titik Soeharto, seminggu kemudian Prabowo sudah kembali bekerja sebagai kapten dalam pasukan Barak Merah. Meski 27 tahun berpisah, kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto masih bikin haru. Hubungan Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal dengan Titik Soeharto, kembali jadi sorotan publik di tahun 2025. Pasalnya, meski telah bercerai selama lebih dari 2 dekade, keduanya tetap menjalin hubungan baik dan tak kunjung menikah lagi dengan orang lain. Terakhir, Prabowo dan Titik akrab dalam momen Lebaran Idul Fitri 2025. Mereka berdua berbagi momen bersama putranya, Didit Hedi Prasetyo, merayakan hari raya tersebut. Ternyata kisah cinta mereka yang dimulai di era Orde Baru ini menyimpan banyak misteri dan dinamika politik yang hingga kini masih menyita perhatian. Banyak netizen yang berharap keduanya bisa rujuk, terutama karena terlihat masih saling menghormati dan dekat dalam berbagai kesempatan. Prabowo dan Titik diketahui menikah pada tahun 1983, dan dari pernikahan itu lahirlah seorang putra bernama Didit Hedi Prasetyo. Didit kini dikenal sebagai desainer kelas dunia yang berkiprah di Paris. Namun,
Siapa sangka pasangan yang tampak harmonis ini akhirnya memilih berpisah setelah 15 tahun membangun rumah tangga. Bukan karena orang ketiga, melainkan karena gejolak politik dan tekanan dari situasi nasional saat itu. Kisah asmara keduanya dimulai pada tahun 1981. Saat itu, Prabowo masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun, karena kesibukan, hubungan itu kandas dan Prabowo mulai mendekati Titik Soeharto. Setelah 2 tahun berpacaran, ia melamar Titik dan diterima langsung oleh Presiden Soeharto, ayah Titik. Pernikahan pun digelar megah pada 1983, mencerminkan status mereka sebagai keluarga elit nasional. Namun, badai mulai datang ketika terjadi ketegangan antara ayah Prabowo, ekonom senior Sumitro Joyo Hadikusumo, dengan Presiden Soeharto. Sumitro dikenal vokal dan sempat mengkritik kebocoran dana pembangunan hingga 30%. Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Aksi mahasiswa besar-besaran mengguncang Jakarta dan memaksa Soeharto lengser setelah 32 tahun berkuasa. Di tengah krisis itu, Prabowo, saat itu menjabat Pangkostrat, disebut tak mampu meredam demonstrasi. Bahkan, muncul dugaan bahwa dirinya justru bermain mata dengan gerakan mahasiswa. Akibatnya, Prabowo dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Bandung. Tak lama kemudian, Dewan Kehormatan Perwira memecatnya dari militer. Prabowo pun memilih tinggal di luar negeri, tepatnya di Yordania. Tak lama setelah itu, pada tahun itu juga atau 27 tahun yang lalu rumah tangganya dengan Titik Soeharto dikabarkan kandas. Roda kehidupan pun akhirnya mengantarkan mereka bertemu lagi bahkan sampai muncul ke depan publik. Namun hingga 2025 ini, baik Prabowo maupun Titik masih hidup masing-masing. Keduanya tak pernah terlihat menjalin hubungan serius dengan orang lain. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa cinta lama itu belum benar-benar padam. Meski alasan perceraian mereka tak pernah secara resmi diungkap ke publik, banyak yang percaya bahwa tekanan politik, bukan persoalan pribadi, yang memaksa mereka berpisah. Bahkan di beberapa kesempatan, Titik terlihat hadir di acara resmi kenegaraan mendampingi Prabowo sebagai presiden, meski dalam kapasitas pribadi. Asteris, perkawinan Prabowo dan Titik Soeharto, begini statusnya. Mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto, turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI. Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Didampingi Didiat Hedi Prasetyo, putra sematawayang mereka berdua hasil pernikahannya dengan Prabowo, Titik tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Saat ditanya seperti itu, Titik tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Hubungan Titik dan Prabowo belakangan kian disorot lantaran keduanya sering tampil akrab dan hangat bersama Didiat. Titik beberapa kali memamerkan momen itu. Pada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Ia juga mengunggah foto kehangatannya dengan Prabowo pada tanggal 20 Maret ketika KPU mengumumkan Prabowo sebagai capres dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2024. Selebihnya, masih banyak foto bertebaran yang diunggah Titik yang menampilkan kehangatan antara dirinya, Prabowo, dengan Didiat. Status keduanya, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat di dalam dokumen pencalonan masing-masing yang didaftarkan ke KPU RI. Selain Prabowo yang maju capres, Titik juga maju sebagai calon anggota legislatif, Caleg DPR RI pada daerah pemilihan di Yogyakarta. Perempuan bernama asli Siti Hediati itu dipastikan meraih kursi DPR RI berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Titik yang juga kader Partai Besutan Prabowo, Gerindra, itu meraup 145.489 suara sekaligus menjadikannya caleg Partai Gerindra dengan coblosan terbanyak. Sementara itu, Gerindra sendiri mengantongi 272.165 suara seantero Yogyakarta, sehingga hanya berhak atas satu kursi di Senayan yang menjadi jatah Titik. Di dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai capres tahun 2024 sampai tahun 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis pernah. Sementara itu, Titik hanya menulis huruf P dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI, yang berarti pernah. Kisah cinta,
Dikutip pemberitaan Kompas.com pada tanggal 22 Desember tahun 2023, hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didiet Prabowo. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei tahun 1998. Usut punya usut, perceraian keduanya disebabkan memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui isu politik. Sebab, berdasarkan dari isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei tahun 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Bahkan, Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Titik Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Ini status perkawinan Prabowo dan Titik Soeharto. Mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto, turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Didampingi Didiet Hedi Prasetyo, putra sematawayang mereka berdua hasil pernikahannya dengan Prabowo, Titik tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Saat ditanya seperti itu, Titik tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Hubungan Titik dan Prabowo belakangan kian disorot lantaran keduanya sering tampil akrab dan hangat bersama Didiet. Sejumlah spekulasi dari pertemuan Megawati dengan utusan Prabowo. Pada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Ia juga mengunggah foto kehangatannya dengan Prabowo pada tanggal 20 Maret ketika KPU mengumumkan Prabowo sebagai capres dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2024. Selebihnya, masih banyak foto bertebaran yang diunggah Titik yang menampilkan kehangatan antara dirinya, Prabowo, dengan Didiet. Status keduanya status pernikahan Prabowo dan Titik termuat di dalam dokumen pencalonan masing-masing yang didaftarkan ke KPU RI. Selain Prabowo yang maju capres, Titik juga maju sebagai calon anggota legislatif, Caleg DPR RI pada daerah pemilihan di Yogyakarta. Perempuan bernama asli Siti Hediati itu dipastikan meraih kursi DPR RI berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Titik yang juga kader Partai Besutan Prabowo, Gerindra, itu meraup 145.489 suara sekaligus menjadikannya caleg Partai Gerindra dengan coblosan terbanyak. Sementara itu, di Senayan yang menjadi jatah Titik. Di dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai capres tahun 2024 sampai tahun 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis, pernah. Sementara itu, Titik hanya menulis huruf P, dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI, yang berarti, pernah. Kisah cinta dikutip pemberitaan Kompas.com pada tanggal 22 Desember tahun 2023, hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didiet Prabowo. Sayangnya,
Pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei tahun 1998. Usut punya usut, perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab, berdasarkan dari isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei tahun 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Bahkan, Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Titik Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Jarang terekspos, inilah foto resepsi pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto dengan konsep adat Jawa. Di balik pencapaian Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto yang luar biasa, rupanya ada cerita masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi sorotan. Seperti diketahui, Prabowo sendiri pernah menjadi bagian dari keluarga cendana. Hal itu tak lepas dari sosok putri Presiden kedua RI, Soeharto, Titik Soeharto yang berhasil merebut hati Prabowo. Keduanya sempat merajut biduk rumah tangga bersama. Namun, tak banyak yang tahu soal momen keduanya melangsungkan pernikahan di masa lampau. Tentu banyak yang penasaran dengan foto pernikahan Prabowo dan Titik yang jarang terekspos bukan? Beberapa waktu lalu, akun Instagram @jejaksoeharto mengunggah sebuah foto lawas. Di dalam unggahan tersebut, tampak beberapa sosok yang berpose anggun. Sosoknya tak lain adalah keluarga Prabowo Subianto beserta keluarga Titik atau Siti Hediati Haryadi. Masing-masing dari keluarga tampak mengapit keduanya di atas pelaminan. Diketahui, pada saat itu ternyata adalah momen resepsi pernikahan dari Sang Letnan Jenderal TNI dengan Titik Soeharto. Keduanya melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 8 Mei tahun 1983 di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMI, Jakarta. Upacara resepsi pernikahan Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Haryadi Titik Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah TMI, Jakarta, demikian keterangan unggahan tersebut. Prabowo Subianto adalah putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Ketua Umum Partai Gerindra ini tak lain memiliki darah Jawa dan Minahasa. Namun, Prabowo kala itu memilih untuk mengusung pernikahan bersama Titik dengan adat Jawa. Keduanya terlihat anggun dan elegan mengenakan busana paes ageng. Sementara, kedua orang tua Titik serta Prabowo sama-sama mengenakan kebaya serta surjan yang tampak serasi. Keempat sosok yang tengah mengapit mempelai pun bukan orang sembarangan. Tampak di sisi kiri Soeharto yang masih menjabat sebagai presiden didampingi sang istri, Tien Soeharto. Sedangkan di sisi paling kanan terlihat Sumitro Joyo Hadikusumo yang tak lain adalah mantan menteri di beberapa sektor. Dari kiri ke kanan, Soeharto, Bu Tien, Prabowo, Titik Soeharto, Dora Sigar, dan Sumitro Joyo Hadikusumo, demikian dikutip dari keterangan unggahan. Namun demikian, pernikahan Prabowo dengan Titik Soeharto harus kandas. Keduanya resmi bercerai pada tahun 1998. Dari pernikahan itu, Prabowo dan Titik dikaruniai satu orang putra bernama Didit Hedi Prasetyo. Melihat foto yang jarang terpublikasi tersebut membuat warganet cukup kaget. Tak sedikit yang merasa takjub dengan penampilan Prabowo, Titik, hingga masing-masing keluarga dari mempelai. Mereka disebut anggun dan berkelas saat mengenakan pakaian adat. Bahkan ada pula yang berharap jika Prabowo dan Titik bisa rujuk kembali. Sakral, cantik, anggun, dan bermartabat, tulis akun @aridait. Masya Allah, anggun berwibawa, tulis akun @srirusmiatioh. Dengan adat istiadat budaya Jawa yang kental, sebagai anak bangsa kekaguman pada kearifan lokal budaya acara Mbak Titik sama Mas Prabowo sangat luar biasa, tulis akun @sitinuras123. Royal Wedding dengan kearifan lokal, budaya dan politik ketatanegaraan, tulis akun @ringgit. Sangat khas tradisi Jawanya, tulis akun @malik_al_zaidan. Romansa antara Prabowo dan Titik Soeharto. Satu yang tampaknya pasti, tak ada yang berani bertanya kapan menikah ke Prabowo Subianto bin Sumitro Joyo Hadikusumo. Titik.
Waktu ada pembajakan pesawat Woyla pada 1981, usia Kapten Prabowo ini sudah 30 tahun. Sang kapten sudah berada lebih dari 5 tahun di Korps Baret Merah. Tapi di korps itu, bukan Prabowo saja yang dianggap telat menikah. Seniornya, Sintong Hamonangan Panjaitan, baru menikah dengan Lentina Napitupulu pada 1971. Saat itu Sintong berusia sekitar 31 tahun dan juga berpangkat kapten. Sementara itu, Beni Murdani yang lebih senior lagi, menikah pada 1964. Usia Beni kala itu sudah 32 tahun, dan menjabat sebagai mayor. Namun Prabowo bukannya tak pernah punya gandengan romantis. Dalam biografi sang ayah, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang 2000-416-417 disebut bahwa Prabowo pernah punya hubungan istimewa dengan seorang gadis dari Yogyakarta. Sayang hubungan itu kandas. Prabowo dianggap terlalu fokus pada karir militernya. Setelah putus, Prabowo berangkat ke Jerman Barat pada 1981 untuk berlatih di GSG 9 Satuan Elit Polisi Anti Teror. Usai mengikuti pelatihan, Prabowo punya pacar baru. Sumitro kaget melihat siapa pacar anaknya itu, Siti Hediati Haryadi, mahasiswinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus putri Presiden Soeharto. Hubungan ini tampak serius, sebab selain mengenalkan Titik pada keluarganya, Prabowo juga membawa Titik ke rumah neneknya, Siti Katumi Wirodiharjo. Pada awalnya Sumitro agak was-was dengan hubungan itu, karena ketika masih menjabat Menteri Perdagangan Sumitro pernah menolak titah Tien Soeharto untuk memberikan hak impor cengkeh kepada Sukamdani Shahid. Penolakan ini belakangan jadi masalah. Sumitro tak ingin agar hubungan Prabowo dan Titik membawa masalah baru. Kalau kali ini kau tidak serius, payah deh kamu, ujar Sumitro kala itu. Rupanya, hubungan Prabowo dan Titik ini sudah diketahui juga oleh Bu Tien. Suatu hari Bu Tien bertemu dengan Sumitro. Pak Mitro, bagaimana? Tanya Bu Tien membuka obrolan. Yang ditanya tak paham arah pertanyaan itu, dikira menanyakan kabar. Baik-baik saja, Bu. Bagaimana anak-anak kita? Sumitro akhirnya tahu arah pembicaraan itu. Ya, kita serahkan saja pada anak-anak, Bu, jawabnya bijak. Setelahnya Sumitro pun melamarkan Titik untuk Prabowo. Acara lamaran ini tidak dilakukan dalam bahasa Jawa karena ibu Prabowo adalah orang Minahasa. Keluarga Soeharto pun tidak keberatan menerima Prabowo, meskipun Titik masih berstatus sebagai mahasiswi kala itu. Dua keluarga itu tampak berusaha terima, jika kondisinya, yang satu perwira yang tak mengerti adat Jawa dan yang wanita masih suka disko. Soeharto, keluarga dan juga ajudannya pun sibuk. Ada 300-an orang yang jadi panitia. Suyono, yang belakangan jadi Kepala Staf Umum ABRI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, pun masuk dalam kepanitiaan. Acara pernikahan disiapkan dalam waktu 60 hari. Pesta pernikahan tersebut terlaksana di Taman Mini Indonesia Indah TMI, tulis Beni Siga Butar-Butar dalam Suyono, bukan puntung rokok 2003/101. Mereka menikah pada Minggu Wage tanggal 8 Mei tahun 1983. Malam minggu sebelumnya tak lupa diadakan kenduri. Acara nikahnya secara Islam. Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jenderal M. Jusuf, mantan Panglima ABRI sekaligus atasan Prabowo, bertindak sebagai saksi dalam pernikahan itu. Kiai Haji Muhtar Nasir, Kepala Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta Raya membacakan khotbah nikah. Acara ini berjalan lancar dan rapi. Selalu Bapak yang menyusun acaranya, aku Tien Soeharto kepada Tempo, tanggal 14 Mei tahun 1983. Pelaksananya anak-anak, adik-adik ibu, adik-adik bapak. Demi acara pernikahan ini, Soeharto sudah meliburkan acara kenegaraannya sejak beberapa hari sebelum acara. Tak hanya itu, Soeharto bahkan rela turun ke lapangan memeriksa tarup di rumah Jalan Cendana. Soeharto bahkan tidak keberatan memberi penjelasan soal keris kepada muda-mudi yang ada dalam acara persiapan. Robert Edward Elson dalam Soeharto, sebuah biografi politik 2005/476, menyebut bahwa Prabowo dan Titik menikah dengan upacara yang megah. Acara dilakukan dengan adat Jawa. Ada sungkem-sungkemnya dan suap-suapannya. Seperti dilaporkan Tempo, acara yang dimulai pada pukul 9.30 itu berjalan mulus karena cuaca hari itu cukup bersahabat. Gerimis baru turun kecil-kecil pada pukul 13,
ketika tamu-tamu perlahan-lahan menghilang pulang. Pawang memang menjamin sampai pukul 2 kok, kata seorang panitia seperti dikutip Tempo. Dilaporkan pula, sekitar 2 km dari tempat hajatan itu, hujan deras turun. Acara tidak hanya dilangsungkan di Taman Mini, keluarga laki-laki pun bikin hajatan. Senin malam, esok harinya, tanggal 9 Mei tahun 1983, acara kenduri diadakan di Balai Kartini, Jakarta. Pengantin laki-laki memakai seragam kebesarannya sebagai kapten dalam Korps Baret Merah. Sementara pengantin perempuan mengenakan pakaian adat Jawa. Usai menikah, Titik mengaku pada Tempo ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sudah masanya berhenti macam-macam, ujarnya. Tempo juga iseng bertanya soal hobi disko Titik. Sudah pensiun, jawabnya. Tempo lantas bertanya banyak hal pada Titik, yang sebenarnya menampakkan perbedaan cukup kentara antara Prabowo dan Titik. Misalkan, Titik geli pada cacing ataupun tidak suka naik kuda. Anda suka berkebun, ih, geli sama cacing. Main bowling, kadang-kadang, berenang, nggak seberapa. Naik kuda, nggak suka. Golf, nggak suka. Disko, sudah pensiun. Baca buku, kadang-kadang, kalau ada waktu. Kalau nggak malas, suka masak. Kalau punya rumah sendiri baru masak. Sekarang belum, hobinya baru makan saja. Setelah pernikahan itu, Titik tidak hanya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Titik juga hendak menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi UI. Maklum sudah tingkat V. Di tahun berikutnya, Titik belum juga lulus kuliah, karena sibuk dengan kelahiran putranya, Regowo Hedi Prasetyo alias Didiet. 2 tahun setelah menikah barulah Titik menjadi sarjana ekonomi. Di tahun-tahun terakhir kepresidenan Soeharto, Prabowo Titik berpisah, walau beberapa kali santer diberitakan mereka akan rujuk. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.